10 April menjadi hari bersejarah bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebab tanggal tersebut menjadi peringatan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Pada 10 April 2025, Kabupaten berjuluk Bumi Anjlok Ladang ini memperingati Hari Jadi yang ke-1088. Peringatan Hari Jadi ke-1088 Nganjuk dirayakan dengan serangkaian kegiatan. Diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Marhaen Jumadi dan Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputra di alun-alun Nganjuk pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Bupati Marhaen Jumadi menyampaikan bahwa usia 1088 tahun menjadikan Nganjuk sebagai salah satu daerah tertua di Jawa Timur setelah Kota Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, usia 1088 tahun menunjukkan bahwa Nganjuk telah melewati sejarah panjang. Ia berharap peringatan ini menjadi refleksi atas sejarah Nganjuk sebagai anjuk ladang yang bermakna tanah kemenangan, wujud dari semangat pantang menyerah serta mental juara bagi seluruh masyarakat. Marhaen mengajak agar momentum Hari Jadi Nganjuk kali ini dijadikan sebagai titik awal untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor termasuk ekonomi, kualitas SDM, kesehatan, dan pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Bupati Marhaen juga menyampaikan kondisi ekonomi Kabupaten Nganjuk. Dari sisi makroekonomi, PDRB Kabupaten Nganjuk berada di kisaran 30 hingga 32 triliun rupiah per tahun, pendapatan per kapita sekitar 30 juta rupiah per tahun atau 2,5 juta rupiah per bulan melampaui UMK. Sektor ketenagakerjaan juga menunjukkan tren positif dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4% menjadi 3%. Ia menargetkan angka pengangguran terbuka bisa turun lagi di angka 1,5 sampai 2%. Sementara angka kemiskinan juga berhasil diturunkan dari 11 hingga 10%. Terakhir, Marhaen mengajak seluruh elemen untuk mewujudkan Nganjuk melesat, menjadikan Nganjuk kabupaten yang semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Yang namanya Hari Jadi itu harus ada korelasi yang dulu, saat ini, dan yang akan datang. Maknanya seperti itu. Bahwa Nganjuk itu lahir pada tahun tanggal 10 April 937 ya. Usianya kurang lebih 1088 tahun ya. Itu tidak mudah lagi. Karena Nganjuk ini termasuk urutan ketiga kota kabupaten di Jawa Timur. Yang tertua itu Kediri, yang kedua Pasuruan, baru yang ketiga Nganjuk. Sehingga makna 1088 itu adalah ya menunjukkan umur, usia. Sehingga dengan usia yang tidak lagi baru, sudah tua ibaratnya, maka kita harus merefleksikan diri kira-kira apa yang kita kurang ya. Maka sekarang ini yang kurang apa? Saya yakin para pendiri Nganjuk ini punya mimpi yang sama, bagaimana mensejahterakan masyarakat ya. Masyarakatnya adem ayem, aman, tentram, kondusif, boleh pangan yo gampang dan seterusnya. Usai menggelar upacara, Marhaen dan Handi kemudian bergeser ke Kompleks Candi Lor Desa Candirejo, Kecamatan Loceret untuk menghadiri prosesi menusuk Simah Bumi Swatantra Anjuk Ladang. Prosesi menusuk Simah merupakan simbol pemberian tanah perdikan, mengenang peristiwa yang dilakukan oleh Pu Sindo kepada Empu Anjuk Ladang. Tradisi ini melambangkan pembebasan pajak dan memiliki makna penting dalam sejarah masyarakat Nganjuk. Upacara ini bukan hanya penghormatan kepada leluhur, tetapi juga bagian esensial dalam merayakan Hari Jadi Nganjuk.
Penetapan Hari Jadi Nganjuk sendiri merujuk pada prasasti Anjuk Ladang atau Jaya Satambah yang mencatat prosesi Manusuksima. Prasasti ini menjadi bukti sejarah dan memperkuat tradisi budaya dalam perayaan ini. Bupati Marhaen menyebut prosesi Manusuksima sebagai bagian dari peringatan peristiwa penting yang menjadi tonggak berdirinya Nganjuk. Ia menegaskan bahwa hakikat Manusuksima adalah momen doa bersama untuk keselamatan masyarakat Nganjuk. Prosesi Manusuksima sebenarnya hanya terjadi satu kali, yaitu 10 April 937 Masehi, sementara yang dilakukan tiap tahun adalah doa bersama sebagai wujud syukur dan permohonan keselamatan untuk masyarakat Nganjuk. Marhaen berharap prosesi Manusuksima dapat terus dilestarikan dan menjadi agenda tahunan, sehingga nilai sejarahnya terus dipahami oleh generasi mendatang. Selain itu, dapat memberikan dampak positif bagi hiburan serta pengembangan pariwisata lokal. Ini rangkaian Hari Jadi Nganjuk yang di puncaknya adalah Manusuksima. Manusuksima ini adalah sebuah proses pemberian desa atau wilayah bebas pajak ya. Ini pertama kali dulu dilaksanakan sekitarnya di sini ya, pasnya di Candi Lor ini pada tanggal 10 April tahun 937. Dan ini tadi juga dalam rangkaian Manusuksima itu adalah sebenarnya tadi Bonicin ada rangkaian yang rangkaian peristiwa bagaimana akhirnya yang sekarang jadi Nganjuk. Nah, tadi saya juga memberikan masukan pada sutradara Mas Sukadi, intinya apa, biar masyarakat tahu, anak-anak tahu bahwa ini loh prosesnya dulu. Misalnya mana Empu Anjuk Ladang, mana Empu Sendok, mana pasukan dari Sriwijaya, ini bagian dari Mataram Hindu dan seterusnya. Sehingga anak-anak atau masyarakat luas tahu persis, oh ini loh sejarahnya Nganjuk, lahirnya Nganjuk ya di sini ini. Termasuk tadi Forpimda juga kita ajak bersama-sama untuk melihat kondisi langsung. Maka ini kan perlu ada pembenahan-pembenahan, perlu adanya rekonstruksi candi ini. Saya yakin teman-teman di Kota Sejuk mungkin punya gambar asli yang namanya Candi Lor ini ya. Mungkin nanti kita akan segera kita akan rekonstruksi sehingga nanti ya paling tidak sama persis, tapi juga harus ada tadi dulu sampai mana kira-kira. Sekarang kan karena ada pohonnya, di pohon itu juga jadi menarik sebenarnya. Dari sisi artistiknya juga bisa menarik, tapi kira-kira karena di sini tadi auranya juga agak lumayan auranya, sehingga juga insya Allah juga tidak akan mengganggu sekali keadaan Candi Lor itu sendiri ya. Sehingga ya kita berharap di Manusuksima ini kan intinya kita acara ini adalah doa bersama, doa keselamatan semuanya. Dan Manusuksima itu hanya sekali dilaksanakan ya pada 10 April 937 itu. Setelah itu ya kita doa, kita kawal bersama-sama, kita doa bersama-sama semuanya, masyarakat Nganjuk, para pemimpinnya, masyarakatnya. Jadi satu tujuan utamanya apa, bagaimana masyarakat Nganjuk jadi sejahtera. Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk serta perwakilan dari kabupaten atau kota tetangga seperti Bojonegoro, Jombang, Kediri, dan Madiun. Rafli Fajari Julianto, TV Bangsa Nganjuk, Jawa Timur.